Dekat. Kamera standby, audio standby, roll action. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di dalam kelas. Lagi. Lanjut aja, kalau salah. Dari awal lagi coba. Yuk, 1, 2, 3. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di dalam kolaborasi podcast antara Himayakom Ibu bersama BEM FIP Unhal. Kali ini kita akan membahas pembahasan yang penting pastinya ya. Nah sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Seni Fajrin Atulia selaku host yang akan menemani kalian di dalam podcast kali ini. Nah boleh kepada akang-akang semuanya, di sini ada dua narasumber kita. Yang pertama dari Kang Irfan itu selaku yang pernah menjabat di BEM FIP Unhal selaku ketua ya Kang ya, betul. Lalu pernah juga 2 tahun di himpunan matematika, dan Kang Faisal pernah menjabat, bukan pernah ya, sekarang ya Kang ya, menjabat sebagai ketua UKM Silat dan juga sebagai apa? Menjabat sebagai divisi PSDM ya sekarang. Oke, boleh dong sekarang dari kedua Kang semuanya, kesibukan kali ini itu ngapain aja sih? Mungkin dari Kang Irfan terlebih dahulu. Nah, untuk saya hari ini pekerjaannya mungkin di Kanwas di tingkat kecamatan, udah dari Pilpres kemarin, sama mau ambil S2 2004 gitu. Baik. Lalu dengan Kang Faisal sendiri itu bagaimana? Kalau saya mungkin kesibukannya seperti mahasiswa pada umumnya ya, sibuk berkuliah, dan kalau insya Allah kalau jadi saya akan lagi persiapan latihan buat Bingapur. Baik. Boleh dong sharing sedikit nih pengalaman mengenai organisasi selama di himpunan, mungkin buat Kang Irfan, lalu sharing pengalaman juga selaku ketua BEM itu bagaimana gitu. Sebelumnya asik ya, kita dapat pengalaman yang mungkin nggak ditemuin sama mahasiswa-mahasiswa yang nggak berorganisasi tentunya gitu, dan itu kepake ilmunya di dunia masyarakat mungkin, atau di dunia kerja dan segala macam, entah itu dari segi disiplin waktu atau hal-hal yang lainnya yang mungkin ternyata kepake gitu setelah kita lulus gitu lah. Baik, bagaimana dengan Kang Faisal sendiri? Kalau menurut saya mungkin jawaban saya kurang lebih ke Kang Irfan ya. Tapi yang pengalaman di organisasi saya lebih ke saya mendapatkan hal baru yang emang orang-orang nggak dapat, seperti kerja sama tim, dan saya juga membentuk personal saya di organisasi itu. Baik, jadi organisasi itu adalah ibarat sekolah kedua ya bagi kita gitu ya. Jadi yang dimana tidak hanya belajar teori tapi praktek langsung mungkin ya, entah itu dari segi kepemimpinannya, dari segi kerja timnya, lalu sampai manajer waktunya juga gitu, itu sangat kepake sekali. Nah itu mungkin adalah skill-skill ya yang dapat digunakan ketika kita berorganisasi. Nah kebetulan di episode kali ini kita akan ngebahas ya organisasi itu penting banget nih, dan pasti ada tantangan-tantangan tersendiri kan Bang ya, buat tantangan yang harus dihadapi gitu ya, buat menjalankan suatu organisasi. Dan bagaimana sih cara ngatasin tantangan itu semua gitu ya, dari kedua orang semuanya. Mungkin langsung saja ke pembahasan yang pertama. Ada satu pertanyaan nih, bagaimana sih akang-akang semuanya itu bisa tertarik gitu ke dalam dunia organisasi, padahal kan mungkin lebih fokus juga, bisa kan misalnya lebih fokus di perkuliahan atau misalnya lebih fokus di dunia lain gitu, kenapa sih harus memilih organisasi? Mungkin bisa dijawab pengen tahu dari Kang Faisal dulu deh, dari tadi Kang Irfan terus. Mungkin dari saya pribadi, kenapa sih organisasi terus? Ya karena menurut saya organisasi di kehidupan saya itu dari semenjak saya sekolah, jadi emang organisasi itu kayak emang melekat banget di hidup saya. Terus untuk tantangan-tantangan, ya mungkin organisasi itu lebih yang susahnya itu tentang nyamain persepsi setiap orang. Pasti ya, untuk menyamakan
menurut saya kenapa organisasi itu penting atau perlu teman-teman masuk dalam organisasi, itu salah satu hal yang perlu diasah di luar daripada konsep-konsep teori yang mungkin kalau teman-teman mahasiswa itu belajar secara teori mungkin ya itu udah dapat. Yang tidak dapat, yang perlu diasah juga adalah soft skill. Kalau hard skillnya kan teman-teman dapat mungkin di jam mata kuliah dan segala macam. Tapi untuk organisasi itu kita berkesempatan untuk melatih soft skill itu tadi gitu. Baik, jadi organisasi itu kakak semua tertarik karena dalam organisasi itu pasti terlatih gitu dalam segi skillnya ya. Nah baik, nah organisasi itu dianggap gimana ya, dari zaman dahulu organisasi itu udah ada gitu kan Kang, dan bisa jadi dianggap kuno juga. Tapi bagaimana sih agar organisasi itu tetap relevan nih di zaman sekarang, dan yang secara di zaman sekarang itu perkembangan begitu cepat kan Kang. Bagaimana sih cara kakak semuanya memanage organisasi itu agar tetap relevan di dunia sekarang? Boleh dari Kang Irfan. Kalau menurut saya, bagaimana hari ini pergerakan teman-teman organisasi gitu ya supaya tetap relevan. Teman-teman harus tahu konsep daripada konsep gerakan itu seperti apa. Tentukan dulu konsepnya itu seperti apa. Kalau saya pribadi pernah baca tuh ada mengenal piramida pergerakan, dan mana hal utama dalam kita melakukan sesuatu itu jujur dan objektif terhadap realita masyarakat pada hari ini, atau misalkan kesenjangan kejadian-kejadian di kampus atau di masyarakat. Yang kedua, baru kita tumbuh kritis karena kita melihat gejala objektivitas realita di yang kita lihat itu seperti apa. Yang ketiga, nanti kita berpikir untuk cara menyelesaikannya sampai ke merdeka. Begitulah kira-kira piramida pergerakan itu. Jadi objektivitas realita, baru kita tumbuh berpikir, kita memikirkan alatnya bagaimana untuk kemudian memecahkan masalah daripada pandangan objektivitas realita itu tadi, baru kita ke merdeka itu tadi. Gitu kira-kira. Nah, selama teman-teman tahu konsep dan segala macam tentang fungsi organisasi, gimana pun zamannya, kalau tahu konsep dasarnya, saya kira teman-teman pasti bisa menyesuaikan gitu. Tinggal sesuaikan aja dengan, mungkin kalau sekarang kan banyak pakai digital gitu misalkan, ikutin aja era-era yang ada gitu. Itu kira-kira. Kalau dari Kang Irfan itu adanya sebuah piramida pergerakan ya untuk merelevansi bagaimana organisasi di zaman sekarang. Nah sekarang saya ingin mendengar bagaimana untuk merelevansi organisasi di zaman sekarang menurut pendapat dari Kang Irfan. Mungkin menurut pendapat saya, agar organisasi tetap relevan di zaman sekarang, dia lebih tahu tentang dampak organisasi kepada kehidupan kita aja sih. Kayak mungkin dampak organisasi di kehidupan kita itu bakal membawa di kehidupan kita, meskipun ada kehidupan sehari-hari itu juga pasti ada organisasinya juga kan, kayak yang Mekarta atau semacamnya. Dan organisasi juga kebentuk langkahnya bakal kedepannya itu untuk dunia kerja, itu pasti berdampak besar banget. Jadi intinya kita lebih lihat dulu dampak organisasi itu ke kehidupan kita gimana. Jadi dilihat dari dampak ya Kang ya. Baik, nah ke pembahasan yang selanjutnya, pernah nggak sih kakak semuanya itu overwhelmed antara kuliah, tugas ataupun organisasi gitu? Terus bagaimana sih cara kakak semuanya ngebalancing itu semua gitu, antara tugas, kuliah, sama organisasi kan? Padahal kita juga keteteran ya. Nah bagaimana mengatasinya gitu dari Kang Faiz mata dulu? Sering ya kalau itu, kadang kita itu punya tugas yang deadline, terus ada tupoksi dari himpunan ataupun tupoksi organisasi, itu pusing banget ya kalau emang kita nggak bisa manage waktunya. Dan yang paling poin utama itu gimana kita nge-manage waktunya. Kalau dari saya sendiri, saya lebih mengutamakan hal-hal yang penting dulu, dan deadline-nya itu yang terdekat, karena emang deadline yang terdekat yang emang harus bisa dikerjain secepatnya kayak gitu. Lagi-lagi soal tentang manage waktu ya Kang ya. Nah dari Kang Irfan itu sendiri bagaimana? Karena mungkin kalau dari saya ya, tahu skala prioritas, manage waktu sudah. Skala prioritas dan manage waktu itu hal yang penting gitu. Kalau misalnya kita melaksanakan organisasi, memang kedua hal itu sangat penting ya untuk mahasiswa yang berorganisasi. Nah lanjut, tadi kan berbicara soal skill ya. Organisasi itu lagi-lagi soal
semua skill bisa kita latih, bisa kita asah, hard skillnya atau soft skillnya. Tapi kalau di organisasi menurut saya lebih lebih banyak ke soft skillnya mungkin. Bagaimana kita belajar negosiasi, bagaimana kita belajar bermasyarakat, ngobrol, komunikasi dan yang lain-lain lah gitu. Yang mana ternyata hal itu tuh nggak mudah. Dalam arti nggak semuanya bisa ngobrol ke semua kalangan, dan kita dilatih di hal seperti itu, dan itu bagian daripada soft skill. Selain itu juga kita kadang itu kan dipaksa untuk berpikir gitu, mencari ide atau sesuatu yang mungkin sifatnya terobosan baru, gebrakan baru gitu. Yang itu juga secara tidak langsung melatih hard skill kita gitu. Itu kira-kira. Saya ingin ngedengar dari Kak Faisal sendiri bagaimana? Mungkin pendapat saya sama kayak Kak Irfan ya, tentang soft skill. Karena ada organisasi itu melatih tentang soft skill kita, yang misalkan contohnya kayak orang yang pendiam harus bisa berbicara, orang yang tidak bisa bekerja sama dengan tim, yang notabene-nya egois harus bisa bekerja sama dengan tim, dan masih banyak hal yang lain. Mungkin itu aja sih. Nah, di sini ada sedikit fun fact nih. Ada stigma gitu dari berbagai kalangan bahwa orang yang berorganisasi itu, mahasiswa nih, terutama dari kalangan mahasiswa yang berorganisasi itu ada istilah yang namanya pura-pura. Kuliah rapat. Nah, itu tuh bagaimana sih cara kalian menghilangkan stigma gitu? Stigma mahasiswa yang memang kalau misalnya berorganisasi itu kuliah rapat, sebenarnya itu ada fungsi tersendiri dari kuliah rapat itu sendiri. Jadi bagaimana cara menormalisasi stigma mungkin kita bagi? Dari Kang Faisal dulu deh. Untuk menormalisasi stigma ya, menurut saya kalau stigma orang itu beda-beda ya. Karena emang balik lagi tergantung perspektif orang itu kepada kita. Kalau emang perspektif orang-orang itu terhadap kita gitu, ya mungkin saya pribadi itu tidak jadi masalah. Tapi balik lagi ke orangnya, tergantung prioritas orang. Dari Kang Faisal ada? Kalau menurut saya tidak apa-apa ya. Stigma apa emang yang buruk dari kura-kura kuliah rapat kan gitu. Jadi maksud saya ketika ada seseorang yang berstigma hal itu jelek, emang jeleknya gimana? Teman-teman kan kumpul memikirkan sesuatu untuk memecahkan berbagai macam masalah kan gitu, sedikit banyaknya. Jadi saya kira nggak harus itu dinormalisasikan, udah normal itu, nggak usah dinormalisasikan lagi. Justru orang-orang yang berpikir seperti itu nanti dia akan ngerti sendiri ketika mereka tahu tentang organisasi gimana gitu. Kecuali organisasi yang sifatnya vandalisme mungkin, atau tawuran kayak gitu, raura dan yang lain-lain lah, yang berandalan gitu kan. Selama itu kita kan hidup di kampus yang mana kita kaum akademisi kan gitu. Saya kira kegiatan kita juga kan bahkan kan gitu, nggak melanggar hukum dan segala macam kan gitu. Jadi saya kira kalau misalkan masih ada yang berstigma kura-kura ya nggak masalah, cuma kebebasan orang-orang berpendapat saja. Jadi di sini hanya soal mindset saja ya Kang ya? Saja. Mindset lagi gitu kan. Nah, lalu nih kan kalau misalnya di dalam organisasi itu ada beberapa program kerja ya. Nah, kadang program kerja di organisasi itu hanyalah sebuah formalitas katanya. Nah, padahal itu tuh kan ada impact-nya kan, ada dampaknya gitu buat anggota juga. Nah, apakah memang benar kalau misalnya program kerja di organisasi itu adalah sebuah formalitas atau gimana? Dari teman-teman terlebih dahulu. Bisa disebut formalitas ketika tanpa arah teman-teman, tapi kan tidak mungkin. Teman-teman ini kan organisasi itu salah satu kerangka gitu kan, yang mana hasil daripada kristalisasi pikiran-pikiran dari banyak orang gitu kan gitu. Makanya tapi bisa juga disebut formalitas ketika teman-teman cuma membuntut ke salah satu misalkan. Karena hakikatnya organisasi itu semua gratis, nggak 1-2 orang saja. Tapi ketika itu dijalankan oleh 1-2 orang saja, ya mungkin itu bentuk formalitas atau tanpa arah program-programnya. Misalkan
karena melanjutkan atau meneruskan program-program sebelumnya tanpa ada terobosan baru. Makanya saya tadi kenalkan tentang piramida gerakan. Harus tahu tentang apa pertama tadi piramida gerakan. Saya ingatnya nanti puncaknya adalah kemerdekaan. Ingat puncaknya aja nih. Objektivitas realita. Karena setiap kebutuhan generasi itu pasti berbeda. Hari ini kalau misalkan teman-teman sebagai organisasi melanjutkan gitu kan program-program sebelumnya gitu kan misalkan, tapi kebutuhan teman-teman hari ini ternyata tidak seperti itu sama saja formalitas menurut saya gitu maksudnya. Tapi kalau teman-teman membacanya dengan hal yang lain, dalam arti karena teman-teman melalui survei mungkin atau observasi bentuknya atau wawancara dan segala macam sehingga membuat suatu dobrakan atau kegiatan yang memang dibutuhkan teman-teman hari ini, ya itulah yang harusnya teman-teman lakukan gitu. Itu yang nggak membuntut atau nggak formalitas kalau seperti itu. Tapi nggak juga ketika kita melanjutkan hal-hal yang sudah dilakukan oleh organisasi atau demisioner lah mungkin ya, bahasanya di kita kan mengenalnya demisioner gitu ya, demisioner terdahulu, bukan berarti juga membuntu, karena ada juga yang sifatnya itu wajib gitu. Kayak di kita pun mengenal NDKN, Mapeli kan gitu, yang tiap tahun pasti ada kan gitu. Maksud saya kan nggak di sana ya, tapi bagaimana organisasi itu berpikir sebagai wadah tempat keluh kesah teman-teman mungkin kan gitu, sehingga ada suatu metode atau konsep atau kegiatan yang mungkin memicu teman-teman untuk bergerak ke arah yang lain gitu karena kebutuhannya gitu kira-kira. Jadi formalitas itu ketika tidak ada arah ya, tidak ada tujuan untuk apa gitu ke depannya, itu baru bisa disebut dengan formalitas menurut Kang Irfan. Lalu bagaimana dengan Kang Faisal? Tadi udah dijelasin secara lengkap dan sama detail sama Kang Irfan tadi. Menurut saya program itu gak ada yang formalitas sih, karena setiap program itu punya dampak yang besar dan punya pengorbanan dari setiap pengurus untuk membuat program itu sih. Mungkin segitu saja jawabannya. Karena yang tadi kan udah detail dari Kang Irfan ya. Ya memang ya dari tadi Kang Irfan emang selalu Detail banget. membuat jawaban yang sangat detail gitu. Lalu pertanyaan selanjutnya, nah tadi itu kan ngebahas tentang skill lagi. Nah di sini pertanyaannya tentang skill lagi. Nah di organisasi itu apakah terbentuknya hanya soft skill, hard skill, atau bahkan dua-duanya? Dari Kang Faisal sendiri? Mungkin menurut saya itu pasti dua-duanya, karena seperti tadi yang Kang Irfan bilang ya, yang hard skill itu pasti kita pasti kebentuk ya. Yang soft skillnya itu yang susah nih, karena yang rata-rata setiap orang itu kayak yang orang-orang yang pendiam atau orang yang susah untuk membuka diri itu emang stuck di sana paling susah, kecuali ada orang yang mendorong untuk melakukan hal-hal yang di luar kendali dirinya. Dan itu gunanya organisasi mendorong mereka untuk bisa terbuka, untuk bisa berbicara, gak introvert lagi. Itu sih gunanya organisasi. Jadi emang dua-duanya emang pasti kebentuk di organisasi. Dua-duanya pasti kebentuk. Kalau menurut Kang Irfan? Gimana tadi pertanyaannya tuh kalau Antara soft skill dan hard skill itu mana sih yang lebih kebentuk di organisasi, atau bahkan dua-duanya gitu bisa kebentuk? kalau mana kan gitu pertanyaannya, berarti salah satu. Kalau menurut saya di organisasi itu pasti yang lebih terbentuk, lebih tajam terbentuknya itu pasti soft skillnya. Tapi bukan berarti hard skillnya tidak terbentuk, karena keduanya juga dapat. Tapi pengalaman saya memang seperti ini mungkin ya. Ada beberapa anggota saya lah dulu mungkin kan gitu sebut saja. Karena mungkin kecenderungan fokusnya di hal-hal teknis misalkan, maka yang tergeraknya ya pasti soft skillnya gitu, belum tentu hard skillnya. Kadang ada yang pemikir doang gitu, atau soft skillnya doang, hard skillnya doang yang dia punya, macam-macam orang-orang. Tapi dampak daripada organisasi ini keduanya ada kok gitu, sebenarnya ada. Tapi condong ke soft skill atau hard skillnya itu tergantung orangnya menurut saya gitu. Jadi tergantung mindset orang lagi ya, mengenai mana gitu yang lebih muncul antara soft skill dan hard skill. Tapi jawaban dari kedua orang sekalian itu tadi lebih ke soft skillnya ya, yang terbentuk dari sebuah organisasi gitu.
walaupun memang dua-duanya bisa terbentuk, tapi lebih ke soft skillnya. Baik, pembahasan yang selanjutnya kan di sini di dalam organisasi itu tidak hanya satu kepala nih, tapi banyak kepala gitu kan. Nah, kadang dari suatu pengambilan keputusan itu ada pendapat yang bisa diterima, ada yang tidak gitu kan. Bagaimana sih cara semuanya dalam mengambil sebuah keputusan agar tetap transparan gitu, tersampaikan tapi enak juga gitu didengarnya bagi teman-teman semua. Nah, mungkin dari Kak Irfan terlebih dahulu. Gimana tadi? Coba ulang. Keterbukaan pengambilan keputusan. Nah, jadi kan banyak kepala ya di organisasi itu, biasanya satu orang terus mengeluarkan pendapat. Nah, jadi kadang ada satu orang yang pendapatnya nggak bisa diterima nih, tapi bagaimana cara menyampaikannya gitu kepada teman tersebut. Ya sederhana, karena kan ketua mungkin apa ya, yang mengambil keputusan atau kebijakan lah, mengambil sikap itu pasti dari ketua kan gitu. Selama mekanismenya pakai musyawarah dan mufakat, saya kira sah-sah saja. Lalu kemudian teman-teman misalkan, ya kadang itu pengalaman saya juga gitu, kadang ada yang apa ya namanya, salah satu orang itu berpikir yang lain lah, metode yang lain yang mana kurang relevan mungkin daripada apa yang mau kita rencanakan gitu. Itu hal yang wajar karena dialektis itu harus tetap jalan kan gitu. Semua punya hak dalam berpikir. Lalu kemudian ya tentukan saja melalui musyawarah itu tadi. Tapi misalkan pakai kan gitu, kalau bahasa Sunda kan gitu. Pakai ya tentukan melalui mufakat saja gitu. Selama hal itu masih jalan dan disikapi oleh ketua mungkin ya, karena kadang tuh teman-teman kan lebih mendengar ketua lah gitu ya, keputusan ketua, dan diresikoin semua sama teman-teman atau dibersamain lah semua keputusannya, ya gitulah kira-kira sah-sah saja. Misalkan, dan boleh lah, itu mah hal yang wajar mungkin ya dalam organisasi selama pakai itu tadi lah intinya. Kalau pakai musyawarah dan mufakat, ya disitu lah kira-kira menurut saya. Jadi musyawarah dan mufakat itu lebih aman ya untuk menyampaikan keputusan gitu. Nah, bagaimana dengan Kang Faisal? Tentang keterbukaan pengambilan keputusan. Buat keterbukaan pengambilan keputusan itu harus sih sebenarnya. Setiap anggota harus punya pendapatnya masing-masing. Karena setiap orang pasti beda pemikiran. Dan kalau semuanya itu sudah terbuka, ada mereka sudah mengeluarkan pendapat, ya tadi kata Irfan, pengambilan mufakat melalui voting, dan itu siapa yang terbanyak. Dan bila mana ada yang tidak menerima, ya itu keputusannya sudah voting terbanyak kan. Jadi ya intinya ya harus melalui keputusan bersama, karena emang nanti dampak sama efeknya ya dilalui bersama juga. Oke, jadi sama ya, seperti kurang lebih jawabannya seperti Kang Irfan. Nah, ini pembahasan yang terakhir nih. Menurut kakak sekalian, sukses organisasi itu dilihat dari apanya sih? Apakah dari kuantitas SDM-nya atau dari banyaknya proker kegiatan atau bagaimana? Ada hal lain gitu yang menentukan suksesnya organisasi. Dari Kang Irfan terlebih dahulu. Suksesnya organisasi itu sederhana kalau menurut saya, selama hal itu dikerjakan sama-sama, bareng-bareng, dibersamai bareng-bareng, disitulah kesuksesan menurut saya. Gitu. Meskipun pada prosesnya itu mungkin mengalami kegagalan dalam advokasi, mengalami kekurangan-kekurangan dalam kegiatan segala macam, itu hal yang wajar. Makanya kita ada yang namanya evaluasi, kan itu bentuk daripada pembenahan hal-hal yang sudah dilakukan. Nah, itu hal yang wajar. Tapi poin keberhasilan menurut saya selama teman-teman membersamai sampai akhir, dari awal kita dilantik sampai lengser, masih lengkap utuh orang-orangnya, dengan segala macam dinamika yang pernah kita hadapin bareng-bareng, dan masih utuh tanpa ada rasa kebencian mungkin yang tertanam, dan hal yang negatif lah yang tertanam di teman-teman yang lain. Disitulah tingkat keberhasilan menurut saya. Tingkat keberhasilannya berarti nanti ketika kongres ya istilahnya, ketika kongres itu tetap kalau anggotanya masih lengkap, berarti itu patokan suksesnya dari situ atau bagaimana Kang? Ya, itu salah satu mungkin ya, kalau sekilas seperti itu. Bukan tentang sampai akhir doang gitu. Kalau akhir doang kan bisa aja diklaim sama siapa, ketua mungkin atau anggota lainnya,
padahal ada beberapa anggota yang pengen keluar misalkan karena ditahan masih tertulis sebagai anggota, kan itu juga bisa sampai keluar juga masih tercatat. Tapi gimana teman-teman itu sama-sama gitu loh. Membersamai kan bahasanya juga tadi kan membersamai dari awal sampai akhir gitu kira-kira dengan segala macam dinamikanya, karena setiap generasi itu pasti punya dinamika masing-masing. Cuma kan kadang ada yang pakai hati terlalu terlalu pakai perasaan baperan lah kan gitu. Jadi kadang setelah berorganisasi karena dulu pernah bertentangan secara pikiran dibawa ke hal-hal yang lain, ke dunia pertemanan segala macam. Padahal kan itu nggak bisa kayak gitu dong kan gitu. Kita harus belajar profesional juga. Kita kan juga kan dikenalkan tentang profesional gitu. Dan itu wajar sebenarnya. Tapi selama hal itu orang itu tadi mampu profesional dalam arti ya gue pernah benci sama salah satu anggota yang lain misalkan, tapi karena udah lengser berteman lagi dan segala macam, nah disitu kan ada nilai-nilai profesional yang tertanam gitu ya. Dari situ berhasil menurut gue sampai membersamai sampai terakhir itu Membersamai ya. membersamai lah ini. Nah, bagaimana dengan yang Faisal? Mungkin menurut saya Organisasi itu. simpel ya, kesuksesan organisasi itu ketika kita membuat prestasi dalam masa jabatan kita. Yang dimaksud prestasi itu ya kita itu membuat suatu jejak di jabatan kita. Kayak kita membuat organisasi tentang yang anggota-anggota kita, terus beberapa hal yang emang memberikan dampak yang besar terhadap kedepannya. Kayak misalkan di himpunan kita di Himaikom ada program TW itu tentang ngobrol tentang wawasannya, kepanjangannya. Itu harapan kita itu memberikan dampak tentang bagaimana mereka mengetahui tentang ilmu komunikasi. Jadi tidak ada di perkuliahan itu, mereka itu dapat di program tersebut. Dan harapan kita juga itu memberikan dampak untuk kedepannya untuk mereka. Jadi sukses di organisasi itu kalau menurut Kang Faisal adanya jejak ya dari organisasi tersebut. Nah, mungkin itu adalah pertanyaan terakhir dari kita. Nah, teman-teman bisa diketahui bahwa organisasi itu sangat penting bagi kita semua karena di sana kita itu belajar tentang soft skill dan hard skillnya juga ada. Tapi di sini yang lebih tajamnya itu adalah mengenai soft skill ya. Karena di sini di dalam organisasi kita itu langsung praktek lapangan gitu, tidak hanya belajar tentang teori, tapi kita praktek langsung gitu ya. Nah, mungkin itu saja. Nah, bagi teman-teman tadi yang sudah menyampaikan Q&A-nya di Instagram, saya akan membacakan Q&A. Pantaskah untuk seseorang yang berambisi tinggi perihal organisasi tapi masih awam dalam pengalaman? Nah, bagaimana